Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kembali saya menghadirkan satu buku yang cukup menarik untuk kita baca dan kita obrolkan, yakni berjudul Pekerja di Jawa Tempo Dulu, karya Oliver Johannes Rapp. Ya, masa lampau memang sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan pada saat ini. Jadi orang bisa bernostalgia tentang apapun yang berkaitan dengan masa lalu, karena meski sudah lewat terjadi, namun ingatan manusia selalu bisa membawa ke masa lalu. Jadi inilah yang menarik dari latar belakang buku ini hingga ada. Yang dilakukan oleh Oliver Johannes Rapp ini memang cukup menarik dan tidak biasa. Karena jika biasanya orang itu kan menulis sejarah tentang tokoh politik, tokoh pergerakan, sebuah kota, sebuah desa atau tradisi tertentu. Namun apa yang dilakukan oleh Oliver ini adalah mengumpulkan kartu pos dan dia melihat foto-foto yang ada di kartu pos itu. Lalu Oliver meneliti setiap kartu pos itu, foto-foto yang ada di kartu pos, dan mendeskripsikan tentang foto-foto itu. Karena memang Oliver ini dikenal dengan kegemarannya atas masa lampau. Dan selain buku yang saya pegang ini, yang berjudul Pekerja di Jawa Tempo Dulu, memang Oliver ini punya 3 buku lain yang semuanya bertema Jawa Tempo Dulu. Misalkan berjudul Kota di Jawa Tempo Dulu, Suka Duka di Jawa Tempo Dulu, dan satunya Sepur Uap di Jawa Tempo Dulu. Jadi ada 4 buku yang ditulis oleh Oliver dan semuanya berasal dari kartu pos. Jadi Oliver sengaja dalam kata pengantarnya, Oliver itu membutuhkan waktu sampai 8 tahun untuk bisa melakukan mengumpulkan kartu pos dan kemudian ditelitinya satu persatu. Karena ternyata kalau dari kacamata Oliver, kartu pos yang dikumpulkan oleh dia tidak sekedar kartu pos. Jadi kartu pos itu bagi dia merupakan gambaran kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Di kata pengantarnya, Oliver membatasi waktu bahwa apa yang diteliti itu, kartu pos yang dikumpulkan oleh dia, itu merupakan gambaran masyarakat Jawa pada tahun 1890 hingga tahun 1940. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kerja keras Oliver ini untuk mengumpulkan satu persatu kartu pos, dan dia memang membuat standar harus asli, tidak boleh fotokopian atau rusak atau dan lain sebagainya. Tapi Oliver mencari yang benar-benar asli. Jadi bahan utamanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Memang Oliver ini awalnya adalah sebagai penghobi atau koleksi barang-barang kuno. Lalu ketika melihat kartu pos dan ada foto yang menarik, dia mau tergugah untuk membuat penelitian tentang kartu pos. Dari sini saja ini sebenarnya kita bisa mengambil satu inspirasi bahwa kita bisa menulis atau meneliti atau mengambil objek penelitian itu tidak selalu yang bertema besar. Maksud saya, apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi inspirasi untuk melakukan sebuah penelitian dan ternyata punya nilai yang sangat besar. Salah satunya yang dilakukan oleh Oliver ini adalah meneliti kartu pos. Jadi dari yang
ditulis oleh Oliver atau yang dikumpulkan oleh Oliver tentang pekerja di Jawa Tempo dulu, ini kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang Jawa dulu itu melakoni profesinya masing-masing, yang mungkin profesi-profesi itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang menarik lagi adalah buku ini dicetak dengan kualitas yang cukup baik, karena hampir semua halamannya akan berisi foto dari kartu pos itu. Jadi buku dengan tebal 190 halaman ini dicetak dengan kertas art paper. Jadi kita memegangnya itu cukup enak. Ada beberapa profesi yang ditulis Oliver, dan ketika mungkin Anda penyuka sejarah atau penyuka Tempo dulu, itu akan punya banyak inspirasi ketika membaca buku ini. Salah satu contoh misalkan gini. Di salah satu fotonya itu ada tukang pengasah pisau. Kita tidak membayangkan bahwa dulu ada orang yang berprofesi itu sebagai tukang pengasah pisau, dengan membawa bekalnya, lalu dia keliling berjalan dari kampung ke kampung untuk menawarkan jasanya. Lalu ada juga tukang patri. Tukang patri mungkin kalau sampai saat ini masih ada satu dua yang keliling di kampung-kampung dengan menggunakan sepeda. Tapi kalau zaman dulu itu tukang patri itu memikul bahannya atau apa-apa yang dibutuhkan untuk jasanya, dia berkeliling berjalan kaki. Jadi Oliver di buku ini menggambarkan sangat detail tentang semua foto yang ada di buku. Misalkan dia apakah penjual air, tukang kelontong, lalu profesinya misalkan mulai dia petani, kusir gelinding dan lain sebagainya, lengkap ada di buku ini. Lalu apa sebenarnya yang menarik bagi kita sebagai masyarakat Jawa atau pembaca yang punya latar belakang hidup sebagai orang Jawa? Tentu dengan melihat ini kita akan membayangkan bagaimana nenek moyang kita atau orang-orang tua atau orang-orang terdahulu di Jawa itu melakoni profesinya. Ada orang barat memang mengatakan bahwa masyarakat Jawa dulu adalah masyarakat yang pemalas. Tapi itu ada banyak orang atau ahli yang juga membantahnya bahwa masyarakat Jawa itu juga masyarakat pekerja keras. Nah, ini memang debatable, namun kita tidak berbicara pada ranah itu. Yang pasti buku ini bisa menginspirasi kita, bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana masyarakat Jawa menjalani profesinya, bagaimana masyarakat Jawa itu mencari nafkah. Jadi apalagi semua foto yang ada di kartu pos pada masa era tahun 1890 sampai tahun 1940 itu hasil fotografer dari orang-orang Eropa. Jadi tentu kalau kita melihat pada sisi penguasaan, ini ada kolonial yang memotret orang yang dijajah, karena ini tahun 1890 sampai 1940 belum Indonesia belum merdeka, sehingga ada bagaimana perspektif kulit putih atau orang-orang Belanda melihat pekerjaan orang Jawa. Namun pada sisi lain kita akan bisa melihat jasa yang diberikan oleh Oliver mengumpulkan kartu pos yang sedemikian banyak, lalu menelitinya dan menghadirkan pada kita pembacanya di era sekarang. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat menarik. Buku ini sendiri diterbitkan oleh Galang Pustaka pada tahun 2013. Jadi
buku yang cukup menarik dan sangat layak untuk dibaca meskipun di tahun 2023. Terima kasih, semoga obrolan pendek tentang buku Pekerja di Jawa Tempo Dulu ini bisa menginspirasi kita untuk berkarya atau meneliti sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.